Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat, gembira, dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan yang terakhir, cara menghemat air. Nah, tahukah kalian apa itu air? Air adalah proses zat air yang berada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup. Tetapi seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Karena itu adanya siklus air. Nah, apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, ada beberapa tahap siklus air, yaitu yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, apa saja pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Ayo kita bahas mulai dari tahap evaporasi. Jadi yang pertama itu evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Tahapan yang kedua, transpirasi merupakan penguapan dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Tahap yang ketiga yaitu kondensasi, yaitu perubahan wujud air menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan seperti pada gambar. Nah, lalu awan semakin berat, terjadilah peristiwa presipitasi, yaitu proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menumpang titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, merupakan proses peresapannya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah tanpa menjadi sumber air bagi tanaman, serta dapat berkontribusi aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan tersebut, sekarang kita akan membahas tentang manfaat hujan bagi makhluk hidup. Kita lihat manfaat yang pertama adalah cadangan air dalam tanah. Manfaat kedua, sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan. Manfaat yang ketiga, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Manfaat yang keempat yaitu keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Manfaat yang kelima, siklus air mempengaruhi kelembapan, suhu udara, dan iklim di bumi. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kita mulai dari kegiatan negatif. Jadi yang pertama yaitu pembangunan lantai beton, yaitu merupakan tanah yang ditutup aspal atau beton yang dibangun permukaan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dan menghasilkan gas buangan yang mencemari udara seperti gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan.
Asap berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melapukan batuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi jumlah masukan air dalam keadaan tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Hal itu juga dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Yang keempat, pengundulan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah pohon sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap dan dapat menimbulkan tanah longsor. Lalu selanjutnya kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air seperti yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan dan berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Nah, merupakan cara mematikan keran air saat tidak digunakan. Penampung air hujan menggunakan air secukupnya dan menggunakan air untuk tujuan lainnya. Yang ketiga, memperbanyak daerah resapan air. Meningkatkan daerah resapan air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Yang berikut, mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah di sembarangan tempat. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Sekarang kita membahas bagaimana cara menghemat air. Nah, cara menghemat air yang pertama, mematikan keran saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, mandilah dengan pancuran karena mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.